Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke ruangan ini, Pak Sandi. Ya, Kira-kira Pak Sandi akan melakukan pertemuan ya dengan Bu Eva ya, sesuai jadwalnya. Benar Apa sekali. sudah direncanakan? Kemarin saya sudah sempat bertemu dengan Bu Eva. Kemudian saya dan Bu Eva merencanakan untuk sesi coaching. Jadi kemarin saya merencanakan sesi coaching, insya Allah besok Pak, di hari Jumat. Jadi setelah pembelajaran nanti saya minta waktu Bu Eva, insya Allah besok Pak. Dari pertemuan nanti apa yang akan dikemukakan atau apa yang akan dikembangkan di potensi dari apa kinerja Pak Sandi sendiri? Kalau saya pribadi, saya ingin mencoba kompetisi saya untuk bisa berkomunikasi dengan membantu rekan sejawat agar bisa sama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh teman kita atau teman saya, Bu Ivana. Kemudian untuk Bu Ivana, lebih tepatnya adalah pengembangan diri kalau menurut saya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ivana itu adalah bagaimana bisa mengembangkan dirinya, bisa berkolaborasi dengan teman di sekitarnya. Itu sih Pak. Untuk bagaimana penilaian diri yang dilakukan Pak Sandi? Sebelum melakukan sesi coaching besok, saya mencoba untuk meredaksi diri saya apakah saya siap. Saya sudah menciptakan atau menyusun beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya kemukakan besok. Dan untuk Bu Ivana, saya juga sudah menyampaikan untuk bisa merefleksi diri sebelum melakukan sesi coaching, apa yang menjadi keresahannya, insya Allah besok bisa disampaikan. Apakah masih ada lagi yang akan dikembangkan dari pertemuan itu Pak Sandi? Ya, harapan saya di sesi besok coaching itu pertama adalah saya bisa membantu rekan sejawat, kemudian yang kedua bagaimana juga terpecahkan permasalahannya, yang ketiga kita sama-sama belajar tentang bagaimana bisa berkolaborasi baik itu di sekolah agar bagaimana pada endingnya atau pada akhirnya kita akan memajukan sekolah Pak. Seperti itu. Oke, mungkin cukup Pak Sandi dan semoga nanti semuanya bisa berjalan lancar dan juga menghasilkan sesuatu yang diinginkan ya, kinerja yang bagus, yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah ini. Amin amin. Insya Allah besok setelah sesi coaching berlangsung atau sudah terjadi, insya Allah saya akan melaporkan ke Bapak bagaimana jalannya kegiatan coaching besok. Ya, pada hari dan jam yang sama ya Pak Sandi. Insya Allah ya. Siap saya lakukan. Oke, cukup Pak Sandi, terima kasih selamat bekerja. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sandi. Sehat ya Fana? Alhamdulillah sehat. Pak wajahnya kayak murung-murung terus beberapa hari ini. Iya Pak. Baru kurang semangat di kelas. Loh, kurang semangat, emang ada apa Bu? Ya begitulah Pak. Kalau partner saya kurang membantu di kelas, jadi saya merasa capek bekerja sendiri di kelas. Oh, kurang membantu. Berarti keresahannya itu ya selama ini ya? Sebetulnya begini Pak Sandi, kan kalau di sekolah saya kan guru kelas itu ada guru pendamping. Nah kebetulan guru pendampingnya kan baru setahun ini mengajar di sini, dan ini memasuki tahun kedua. Nah baru pertama kali ini saya berpartner dengan beliau. Nah saya kira kan karena sudah setahun berjalan ya, saya mikirnya beliau itu sudah tahu lah pekerjaan guru pendamping seperti apa di kelas. Tapi kok saya berpartner beberapa bulan ini, tapi ternyata beliau ini menurut saya kurang begitu membantu di kelas. Terkadang malah sering izin. Nah itulah, jadi sepertinya itu sekarang itu puncak-puncak dari kesabaran saya. Gimana itu Pak Sandi? Oh, berarti kalau saya tangkap, berarti jenengan itu resahnya itu yang pertama adalah karena partnernya itu tidak bisa atau kurang bisa berkolaborasi dengan jenengan. Iya, yang kedua mungkin karena faktor dia adalah guru baru ya, iya. kurang penyesuaian. Ya, mungkin ada lagi keresahannya.
Mungkin karena ini juga sih Pak, dia juga karena kan kalau di anak TK itu kan ini toh Pak, harus ekstra pengawasan toh Pak. Mungkin kalau sama guru-guru yang di SD SMP mungkin beda. Kalau TK kan pengawasannya harus ekstra. Belajar juga belum bisa kalau anak-anak di Jolke sendiri toh Pak, pasti harus terkadang ada anak yang didampingi. Nah, beliau itu tidak peka ketika melihat ada anak yang tidak bisa mengerjakan, ya, dia hanya melihat, kadang hanya berkeliling. Saya itu nek mau ngomong, Bu minta tolong ya, itu anak itu didampingi ki, nek sering-sering ya rasanya ki jengkel toh Pak. Ya, benar-benar. Oh berarti selain itu ada kepekaan juga ya? Iya. Oh jadi guru yang menjadi pendamping jenengan atau guru-guru tersebut itu kurang peka terhadap Iya, anak. kurang peka, terus pekerjaan di kelas. Untuk administrasi kelas, saya kira kalau administrasi kelas, kalau hanya dibebankan guru kelas sendiri, saya kira juga berat toh Pak. Alangkah baiknya ketika administrasi kelas juga dikerjakan bareng-bareng. Jadi pekerjaan kelas itu selesai, pengennya pulang ke rumah itu sudah nggak ada pekerjaan yang saya bawa pulang ke rumah. Nah kalau begini kan jadi pekerjaan kelas saya, administrasi kelas saya, nanti ya kebetulan saya juga jadi guru pengampu ngaji Umi, jadi seperti saya capek gitu loh Pak kalau di kelas. Dan kalau pinginnya sih yo berbagi toh Pak, berbagi pekerjaan di kelas, jadi pekerjaan di kelas juga bisa selesai bareng, pulang ke rumah sudah nggak ada pekerjaan yang dibawa ke rumah, begitu pinginnya saya. Oke, saya bisa menangkap keresahan dari Bu Eva dan mari kita coba cari solusinya bersama-sama. Kalau menurut Bu Eva nih, kalau Ibu Eva menilai guru tersebut itu kalau angka 1 adalah mungkin dia kurang atau belum bisa dikatakan buruk lah. Kalau dan 10 itu adalah nilai dia bisa atau dia sudah cukup mampu menjadi pendamping jenengan sebagai guru di sekolah jenengan. Itu kalau 1 sampai 10 kira-kira berapa nih? Kalau menurut saya sih untuk beliau masih, kalau saya ya Pak yo, kayaknya masih di angka 5 deh Pak. Angka 5? Iya, jadi saya juga kurang tahu apa mungkin dia karena dulu ketika masuk di sekolah mengajar di kelas itu mungkin belum ada pengalaman kali ya Pak ya, jadi beliau sedikit menurut saya kok kurang peka gitu. Ya. Atau memang itu karakter dia ya? Bisa jadi juga. Oh berarti kalau dari nilai Ibu Eva menilai dari Ibu siapa tadi? Belum tahu namanya juga ya? Oh iya, Pak Ersawan, saya namanya Budian. Oh Budian. Oh Budian tadi di angka 5 ya? Berarti ya dikatakan belum ya, dikatakan sudah ada dasarnya mungkin ya, dan kurang tadi itu mungkin kurang peka dan sebagainya. Kemudian untuk ditingkat kalau ada peningkatan kira-kira mau ditingkatkan di angka berapa nih? Kalau saya sih karena beliau juga guru pendamping ya, saya juga tidak menuntut beliau itu istilahnya apa namanya ya, kerjanya sama seperti guru inti ya, jadi nek saya setidaknya beliau di angka 8 lah. Angka 8 berarti dari 5 ke 8 ya lumayan lah. Nggak angka 9 sekalian atau 10? Sulit? Ya, karena mungkin butuh pengalaman nek saya. Jadi kalau karena ini juga baru, saya mikirnya jadi saya nggak terlalu menuntut lebih. Jadi karena masih baru, oke masih di type 8 itu sudah, saya kira itu sudah cukup untuk guru yang awal ya. Jadi itu tadi berarti di angka 8 yang diinginkan ya. Kemudian setelah tadi sudah dinilai, kira-kira apa nih yang mau digunakan untuk bisa menaikkan itu dari 5 sampai 8? Kira-kira apa strategi yang dimiliki oleh Bu Eva untuk bisa ya setidaknya menaikkan lah, setidaknya tidak harus merubah semuanya, tapi bisa memperbaiki apa yang mungkin dirasa kurang sesuai dengan yang diinginkan. Apa strateginya kira-kira? Ya, saya jadi evaluasi diri juga. Bisa jadi saya sejak awal berpartner itu saya juga tidak menyampaikan tugas pokok dia sebagai guru pendamping, bagian pekerjaan mana yang harus beliau lakukan gitu. Jadi
Saya hanya kemarin tuh berpikirnya karena beliau sudah mengajar setahun di sini sekolah kami, jadi saya pikirnya sudah tahu ritmenya ya, ritme mengajar di situ. Tapi ternyata kok kayaknya bisa jadi apa mungkin beliaunya juga belum mendapat istilahnya apa ya, SOP dulu dari pas waktu diangkat jadi guru di situ sama itu kepala sekolah, bisa jadi belum disampaikan tupoksi dia sebagai guru pendamping untuk apa-apa gitu, atau mungkin bisa jadi beliaunya lupa. Jadi saya kira mungkin langkah saya pertama itu saya sebenarnya ingin sharing aja sama beliau gitu, sama kemudian kaitannya dengan kegiatan yang di sekolah dan beliau tupoksinya harus bagaimana. Itu saya kira langkah awal saya sih, saya ingin sharing dulu dengan beliau biar tahu biar performnya dia ketika di kelas juga bisa maksimal. Saya kira kedepannya saya berpikir beliau tidak hanya jadi guru pendamping saja, bisa jadi siapa tahu yayasan mengangkat dia jadi guru tetap di situ kan sebagai jenjang karir dia juga. Itu sebenarnya kalau kita lihat malah Ibu Eva berusaha membantu ya sebenarnya ya. Nek saya sih niat saya begitu. Tapi saya tuh juga nggak enak Kak Sandi. Takutnya saya nanti dikirain gimana ya gitu ya. Masuk ini banyak mengkritik guru atau takutnya begitu, jadi dia salah paham ke saya gitu Pak Sandi. Sebenarnya saya setuju sih. Sebenarnya kalau ini tadi setelah saya dengar kok sepertinya malah membantu Bu Dian sendiri sebenarnya. Kemudian kalau misalkan itu berhasil ya, kita katakan berhasil lah apa yang jenengan atau karena itu punya strateginya itu berhasil, kira-kira tolak ukur keberhasilannya apa? Kira-kira dikatakan berhasil itu bila apa? Ketika apa yang saya inginkan itu berhasil dari Bu Dian ya, saya berharap Bu Dian sudah dengan pekerjaan dia sebagai seorang guru, katakanlah dia bukan guru lah pendamping. Saya kira guru pendamping, guru itu saya kira sama saja pekerjaannya. Itu dia sudah tahu ritmenya saja, ritme bekerja sebagai guru di TK Taman Kanak-kanak itu seperti apa gitu. Jadi dia sudah nggak, apalagi nggak santai-santai lah seperti saat ini, sering izin. Kalau saya sebagai guru kan kalau meminimalkan izin toh Pak. Jangan sampai karena yang guru itu yang kita tinggalkan itu manusia, bukan barang. Jadi kita sering izin, saya kira juga sangat mengganggu toh Pak. Jadi begitu harapan saya, dia sudah izinnya sudah berkurang, mana yang dia tahu prioritas mana gitu, harus prioritas. Ketika izin tuh memang kalau nggak prioritas banget, saya berharap dia nggak izin gitu loh. Gitu, dan dia di kelas juga lah peka lah sama anak, ketika memang anak butuh bantuan ya dia nggak usah saya minta tolong, wis dia harus tahu bagaimana pendampingan menghadapinya gitu. Oke, tadi terukur. Kemudian pastikan itu tidak serta-merta kita dapatkan atau keberhasilan tidak serta-merta terwujud. Kira-kira ada kendalanya nggak kira-kira ketika akan dilakukan, kira-kira apa nih kendalanya? Ada nggak kira-kira gambaran dari Bu Eva untuk kira-kira seperti apa besok? Kira-kira apa aja kendalanya? Paling kendalanya saya memang takutnya beliaunya nggak berkenan gitu ya dengan saya ajak sharing. Tapi memang saya sudah punya rencana apabila memang nanti ketika sharing kok dia tidak ada perubahan, nah baru kan saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah kaitannya dengan kinerja beliau. Di sini bukan bermaksud ini ya Pak ya, menggurui. Bukan, tapi kita mencari solusi bersama dengan kepala sekolah kalau memang nggak bisa diselesaikan. Gitu Pak Sandi saya. Masuk akal sih. Nah kemudian sesuai dengan kendala tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira perlu berapa lama ini untuk bisa melaksanakan strategi yang sudah Ibu rancang tadi? Saya kira karena ini berkaitan dengan kinerja ya Pak ya, mungkin saya butuh waktu kurang lebih ya 2 minggu sampai 1 bulan lah untuk saya pertama saya kan harus meraba-raba karakter beliau seperti apa, karena saya baru 5 bulan ini berpartner dengan beliau, jadi saya harus tahu betul karakter dia seperti apa. Jadi kayaknya saya juga butuh waktu
untuk menyelami beliau. Jadi tidak terkesan apa ya Pak ya, saya dengan beliau kayak menjas gitu loh Ya, Pak. menghakimi. Ya. Begitu, tidak terkesan begitu. Biar ini seperti sharing aja, jadi hanya seperti saya berteman dengan beliau ketika ada yang keliru kita ingatkan. Nah, saya pinginnya hanya begitu. Nah, kalau memang sudah nggak bisa ya baru saya ke kepala sekolah. Tapi kalau itu memang sudah bisa, saya pinginnya itu aja, langkah itu aja nih saya. Ya, ini sebenarnya adalah ya langkah yang bagus ya. Jadi saya setuju sekali. Kemudian pastilah kendala itu bisa kita hadapi jika kita melakukan kolaborasi. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bu Eva untuk bisa menerapkan atau melaksanakan strategi yang tadi barusan Ibu sampaikan? Ada nggak orang-orang yang bisa membantu? Ada untuk orang-orang yang bisa membantu, mungkin ada partner guru ya yang mungkin sudah berpartner lebih dulu. Ya, Nah itu kan saya akan bertanya juga dengan beliau tentang beliaunya itu seperti apa sewaktu didampingi oleh Budian itu. Jadi saya tahu toh Pak harus bagaimana kalau bahasa Jawa ini nyerataini gitu. Nah, itulah. Ini kalau belum tahu siapa ini kira-kira temannya ini? Siapa? Yang partner yang lain yang bisa membantu. Oh iya, beliau itu dulu sebelumnya berpartner dengan Bu Sri, jadi saya nanti bisa tanya ke beliau lebih tahu untuk mengenali Budian itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau sudah ada strategi, sudah ada rencana siapa yang membantu, kemudian kira-kira penerapannya akan mulai dilakukan kapan kira-kira akan dilakukan? Kalau untuk saya ke Bu Sri, insya Allah dalam waktu dekat. Oh, itu saya harus segera, karena ini sudah satu semester ya Pak ya. Saya kira seperti ini berlarut-larut malah tidak bagus. Nanti makanya saya mungkin langkah awal saya secepatnya ini saya akan mencari tahu lah tentang karakter beliau kepada Bu Sri yang dulu sudah berpartner dengan beliau. Oke, itu langkah yang bagus Bu Eva. Terakhir di sesi ini kira-kira ada apa nggak yang jenengan sampaikan, kira-kira apa yang bisa jenengan dapatkan dari sesi coaching ini? Dari sini tuh saya bisa belajar ini ya Pak ya, mungkin ke depan saya berharap ini mungkin saya akan sampaikan ke kepala sekolah kaitannya dengan SOP dan tupoksi itu di tahun ajaran baru itu harus disampaikan, meskipun sudah tahu ya, tapi kan di sekolah saya itu ritme guru keluar masuk itu sangat ini Pak, cepat. Begitu, jadi itu harus disampaikan terus. Jadi setiap tahun ajaran, jadi bagi guru yang baru sudah tahu fungsinya apa, SOP pembelajaran di arahan itu seperti apa, dia sudah tahu. Jadi begitu rencana awal saya. Alhamdulillah berdasarkan coaching ini tadi, jangan jadi ya sedikit tercerahkan ya, bisa mendapatkan penyelesaian masalah mulai dari bagaimana ini sharing dengan Budia, dan terakhir dengan rencana untuk bisa bertemu kepala sekolah memberikan usulan tentang SOP. Ya semoga besok Budia, Bu Evana bisa membantu Budian, dan semoga sekolah dari Bu Evana bisa lebih maju lagi. Ya, terima kasih Pak Sandi atas waktunya, atas saran-saran masukannya. Semoga saya ini menjadi gambaran solusi buat saya, sehingga kedepannya saya bisa lebih harmonis lagi lah dengan partner saya. Dan pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar, anak-anak senang ketika pembelajaran begitu, dan administrasi di kelas bisa terselesaikan. Jangan lupa besok setelah selesai dengan sharing, ceritakan ke saya kira-kira perkembangannya seperti apa. Ya kita sama-sama, saya ingin mendengarkan cerita bahagia dari sini. Ya, terima kasih Pak Sandi, insya Allah ya. Mari Bu Evana. Cukup Pak Sandi, terima kasih. Mohon pamit Pak Sandi. Alhamdulillah Pak Sandi, kita bisa ketemu lagi, melanjutkan dulu yang pernah kita rencanakan. Rencananya Pak Sandi akan bertemu dengan Bu Eva, melakukan coaching, dan saya ingin menanyakan lebih lanjut Pak Sandi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ya,
kemudian indikator ketercapaian apa yang sudah didapatkan Pak Sandi sebagai coach? Ya, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Ivana, dan saya mendapati bahwa salah satu Ivana adalah rekan kerjanya yang kurang bisa diajak kerjasama. Entah itu mungkin dari segi karena dia guru baru, awalnya kurang peka, atau mungkin dari ya memang perlu adaptasi. Nah, kemudian setelah saya melakukan coaching, akhirnya saya dan Bu Ivana menyimpulkan bahwa Bu Ivana akan melakukan sharing, Pak. Sharing kepada Budian namanya atau rekan kerjanya itu, apa yang menjadi permasalahan, bagaimana bisa dipecahkan bersama agar kedepannya Budian dan Bu Ivana bisa mendampingi kelas atau membersamai kelas dengan maksimal, tidak seperti sekarang, seperti itu, Pak. Oh ya, kalau bisa atau boleh tahu berdasarkan data yang Pak Sandi sudah dapatkan, mencatat itu ya, kira-kira yang ingin ditingkatkan dari Bu Evana itu nilainya itu dari berapa menjadi berapa? Ya, tadi setelah saya tanya itu Bu Ivana itu mempunyai nilai 5 pada Budian itu dan ingin ditingkatkan sekitar 8, Pak. 8 dengan tolak ukur itu Budian bisa ya tidaknya paham SOP-nya, kemudian lebih peka lagi dan bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Jadi sudah ada fokus ya, area yang ingin dikembangkan, kompetensi yang ingin disampaikan. Terus selain itu dari percakapan coaching itu kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan, yang mungkin bisa diperluas gitu ya? Saya mendapati ketika saya melakukan coaching dengan Ivana, Ivana itu sebenarnya memiliki potensi sebagai pemimpin pembelajaran karena dia memiliki kepekaan akan permasalahan temannya, ingin memajukan temannya, ingin memberikan saran membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh temannya. Dan berkaitan dengan itu saya tadi juga memberikan apresiasi kepada Bu Ivana karena dia sudah mau dan tergerak untuk bisa memberikan pengembangan diri kepada teman rekan kerjanya, yaitu adalah Budian. Ya, jadi sudah ada harapan, kemudian sudah mengungkapkan, kemudian ingin dicapai itu waktunya kapan, Pak? Ya, tadi kalau saya sempat melakukan sharing, coaching, dia melakukan sharing itu sekitar ya waktu dekat dia akan bertemu dulu dengan rekan sejawat lainnya, yaitu adalah namanya Busri. Jadi setelah melakukan sesi pertemuan dengan Busri, dia akan mencoba untuk berkolaborasi, menanyakan tentang perihal temannya itu adalah Budian itu bagaimana bisa mengembangkan dirinya. Kalau secara garis besar Bu Ivana dalam waktu dekat ini, Pak, jadi agar segera bisa terlaksana atau bisa tercapai apa yang kita. Baik Pak Sandi, mungkin nanti setelah soalnya ketemu nanti dengan Bu Ivana, kita bisa cakap-cakap lagi untuk membicarakan dan kita kembangkan lagi, kita share kepada teman-teman Pak Sandi juga bisa lebih baik lagi. Siap. Cukup ya Pak Sandi ya? Oke. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak Sandi. Sukses selalu, sehat ya, semangat. Oke.